Mereka sama-sama sujud di atas sejadah, mereka sama-sama rukuk, dan mereka sama-sama membela saudara-saudara mereka. Kaya dengan miskin tidak menjadi kelas pada waktu itu. Bahkan orang kaya minta mau jadi miskin. Sejarah membuktikan ketika Rasul berkata, Abdurrahman bin Auf di antara sahabatku yang paling akhir masuk surga. Kenapa? Karena banyak ngetong duitnya di padang mahsyar. Dengar hadis ini, Abdurrahman datang segera ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau begini saya lambat masuk surga, saya mau buang semua harta saya. Saya mau beri pada mereka-mereka yang miskin. Kata Rasul, jangan. Kamu itu perlu kaya supaya kamu boleh bela orang miskin. Kalau orang miskin dikasih modal, niaga habis. Kamu, Abdurrahman bin Auf, mesti tetap kaya. Kenapa? Dengan kekayaan dia boleh bela sahabat-sahabatnya. Dan orang kaya waktu itu menjadi pelindung kepada fakir miskin, bank kepada masyarakat Islam. Tak ada bank-bank riba ini semua. Masyarakat luar biasa para jamaah yang dirahmati Allah. Dan dengan didikan Rasulullah, mereka tinggal arak, tinggal judi, tinggal zina. Sehingga ada seorang pemuda datang setelah dia mengucap syahadat. Dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, lain saya boleh ikut, satu aja saya minta, saya mau berzina. Ini kalau kiai-kiai sekarang diminta begini oleh si murid, dia langsung angkat tangannya, tempeling aja kan. Tapi Rasul, dia adalah murabbi, pendidik. Dia langsung tanya kepada anak muda ini, hei anak muda, kamu ada saudara perempuan? Ada? Mau orang zinahi saudaramu? Oh tidaklah, katanya. Kamu ada ibu? Ada? Mau orang zinahi ibumu? Tidaklah, katanya. Kamu ada sepupu? Ada? Mau orang zinahi sepupu? Tidaklah. Kalau gitu jangan zinahi orang lain. Terdiam deh. Ya baiklah Rasulullah, saya patuhi, gitu. Bijak Rasulullah mengasuh, dan dia tidak mau berbuat itu. Ketika turun ayat perintah supaya tinggal arak, mereka pecah tempayan-tempayan arak, mengalir di jalan-jalan raya kota Madinah, dan besok tak ada lagi yang minum arak. Luar biasa saudara. Ketika datang perintah tutup aurat, turun saja ayat perintah menutup aurat, tak ada lagi besoknya yang membuka aurat. Drastik perubahan di tengah masyarakat. Ketika mereka diminta untuk korban harta, Abu Bakar datang bawa harta, Umar datang, Utsman datang. Utsman datang bawa ratusan unta yang dimuat dengan hartanya. Dia beri pada Rasulullah. Ini harta digunakan untuk jihad fi sabilillah. Ada lagi yang kamu tinggal pada keluargaku? Masih banyak lagi, masih 2/3 lagi, kata Utsman. Datang Abu Bakar bawa harta kurang sedikit dari itu. Rasul tanya, apalah yang kau tinggal sama keluargamu? Ada setengah lagi, ini setengah yang saya beri. Abu Bakar datang bawa segenggam emas di tapak tangannya. Ya Rasulullah, ini saja yang ada. Apa yang kamu tinggal pada keluargamu? Apa jawab Abu Bakar? Allah dengan Rasulnya saja. Yang ditinggal iman kepada Allah dan Rasul, kepada keluarga, hartanya dah habis. Itu harta terakhir setelah dia korban habis-habisan demi membela agama. Sekarang orang korban juga untuk, kalau ada penyanyi-penyanyi datang banyak orang korban. Kalau disuruh untuk dakwah tak banyak orang korban. Mereka korban untuk membela agama. Agama ini jadi subur, maksiat terhapus, pembela-pembela mungkar kalah. Yang menang ialah ma'rufat, kebaikan di tengah masyarakat. Dalam masa tidak sampai 25 tahun berubah masyarakat yang dulunya orang Rom takut, orang Farsi takut, orang negara lain takut untuk datang ke situ karena terlalu banyak penjahat, menjadi sebuah Madinah yang aman makmur, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, sehingga datang dari segala penjuru alam manusia untuk bertemu dengan pemimpinnya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa Rasul pakai? Senjata apa Rasul pakai? Ubat apa Rasul pakai? Pil apa yang Rasul bagi telan kepada mereka? Yang penjahat-penjahat ini berubah jadi baik.
Gudang penjahat berubah jadi gudang baik. Bapak-bapak, lanun, pompak semua ini menjadi orang soleh. Tuhan sendiri puji. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidak pakai banyak alat. Dia hanya pakai 3 saja. Pertama, Rasul itu tahu bahwasanya orang Arab itu bukan tidak beriman kepada Allah, tapi salah keimanannya karena dia syirik kepada Allah. Ini yang Rasul betulkan. Apa buktinya? La in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang jadikan langit dan bumi, mereka kata Allah. Artinya orang Arab kafir Quraisy yang menentang Nabi sebelumnya itu, yang buat jahat, yang buat zina, yang buat maksiat, bukan dia tak percaya pada Allah, dia percaya kepada Allah. Di ayat yang lain, qul mar rabbus samawati wal ard. Hai Muhammad, tanya pada mereka, siapa yang jadikan langit dan bumi? Qulillah, mereka kata Allah. Qul afattakhaztum min dunihi awliya. Kenapa kau ambil yang lain daripada Allah jadi pelindungmu? Siapa? Berhala. Siapa? Pemimpin yang sesat, yang membawa kepada maksiat. Padahal mereka itu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra, tidak memiliki manfaat dan mudarat. Berhala tak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Pemimpin yang sesat kafir Quraisy itu tidak boleh memberi manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Apa yang kamu takut kepada mereka? Ittaqullah, kata Rasulullah, takutlah kepada Allah. Ini suruhan yang pertama. Rasulullah seru orang Arab supaya takut kepada Allah. Dan Rasulullah buktikan bahwasanya umat-umat dahulu sebelum kamu yang tidak takut kepada Allah sudah banyak hancur. Apa? Lihat kaum Iram, Iramazatil Imad. Iram yang buat rumah tiangnya besar-besar sampai 300 meter ke atas. Kaum Iram itu sudah hancur. Baca dalam Al-Quran, Rasul baca ayatnya. Dan orang Arab lihat sendiri, yang namanya Iram itu negeri mereka. Mereka pernah lalu di waktu pergi berdagang, oh ini Iram, ini dulu hebat, tiang rumahnya 300 meter, tiangnya saja kaya, mewah, hancur semuanya karena durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, semua itu daerah-daerah bumi yang mereka lalui waktu mereka pergi berdagang. Allah kekalkan ini dalam Quran. Orang Arab menjadi saksi keruntuhan kaum yang lalu, seperti kita menjadi saksi keruntuhan tsunami. Kita tak boleh nafikan bagaimana dahsyatnya tsunami. Kebetulan seminggu setelah tsunami saya berada di Aceh. Beberapa bulan sebelum itu saya berada di Aceh. Sahabat-sahabat saya banyak di Aceh. Bagaimana rupa tsunami itu? Ajaib, ajaib, aneh dan menakutkan. Pagi gempa jam 8. Gempa itu dia dua, goyang begini dan begini. Bila dia goyang begini, rumah bertumbangan. Bila dia lompat begini, yang di atas ranak turun ke bawah. 15 menit kemudian datang air yang kelajuannya 750 km per jam. Bayangkan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana besi-besi sebesar botol ini sujud semua ke tanah. Fondasi-fondasi rumah terangkat semua. Tiang-tiang rumah terangkat semua. Jarak 5 km daripada pantai ke tengah kota Bandar Aceh itu rata, tak ada suatu pun yang tegak berdiri kecuali masjid, kecuali rumah Allah, Allah bela. Lain hancur semuanya. Dia hanya datang tidak banyak kali, 3 kali aja. Gelombang pertama surut, yang ditarik ke laut. Gelombang kedua lebih hebat lagi, dan gelombang ketiga lebih dahsyat. Setelah itu sepi segala-galanya.
bermatian semuanya. Tidak ada apa lagi. Ini tsunami. Begitu juga yang orang Arab biasa berjalan di negara-negara Arab, tahu Iram di mana, Ad di mana, Samud di mana. Semua punya sejarah yang luar biasa, tapi semua hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi Muhammad. Hai kaumku, kaum Quraisy, takutlah kepada Allah. Allah boleh hancurkan kamu bila-bila masa. Mereka mendengar ini, ketakutan. Ada yang berpengsat karena takut kepada gegarnya gempa bumi kalau Allah datangkan. Rasulullah hidupkan cerita ini supaya manusia takut kepada Allah. Setelah wujud rasa takut kepada Allah, Rasulullah tanam keyakinan akan hari akhirat. Semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lihat kaum Iram, lihat kaum Ad, lihat kaum Samud, lihat kaum Nuh, lihat kerajaan Ratu Balqis sudah hancur semuanya. Sudah tidak ada lagi. Tinggal kita sekelompok orang Arab. Di tengah kita musuh-musuh besar kita. Semua hancur dan kita akan mati. Dan kita semua akan dibangkitkan di hari akhirat. Sebagaimana kita, bibit kita ditanam di dalam rahim ibu, kemudian kita membesar, demikian Allah boleh menghidup kita di hari akhirat. Allah berkuasa di atas segala-galanya. Ditanam keyakinan sehingga mereka sepertinya nampak syurga di hadapan mereka, di mata mereka, dan nampak neraka di hadapan mata mereka. Sebab itu Rasulullah kalau menceritakan syurga, suasana sepi dan timbul kerinduan, kegairahan para sahabat. Tapi kalau digambarkan neraka, menangis mereka, ketakutan luar biasa. Sebab Rasulullah sendiri yang pergi melihat syurga dan pergi melihat neraka dalam malam Mi'raj. Kita hanya cerita. Rasul pergi sendiri. Kalau kau tak percaya, aku sendiri pergi, kata Rasulullah. Aku lihat sendiri bagaimana neraka itu membakar wanita-wanita di sana, membakar penjudi, membakar orang minum arak, membakar orang neraka. Perut mereka dibesarkan, dimasukkan kalajengking di dalamnya, dipotong lidahnya. Aku lihat sendiri, kata Rasulullah. Masjid Dajjal sepi. Umat takut, ngeri kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kamu mau, i'mal ma syi'ta, kata Rasulullah, buatlah apa yang kau mau. Minumlah, zinahlah, judilah, araklah, maksiatlah. Tapi nun di sana, ingat neraka. Begitu Rasulullah berdakwah. Apabila Rasulullah menggambarkan surga, kata Rasul, aku dengar terumpah kasut kayu si Bilal berjalan di surga. Sewaktu di Mi'raj, aku dibawa melihat bidadari, tapi aku menahan pandangan aku kepadanya, kata Rasul. Tanya sahabat, kenapa? Karena itu bidadari milik Umar. Aku tahu Umar cemburu. Aku tahu Umar cemburu, kata Rasul. Jadi Rasulullah itu dah lihat bidadari milik Umar. Diperlihatkan kepadaku syurga. Itu balasan kalau kamu mau ibadah, kalau mau bakti pada Allah, kamu mau jihad, kamu mau korban harta, mau bangun agama, mau berakhlak baik, berakhlak mulia, utamakan sahabat, hidup untuk Allah dan Rasulnya. Nun, syurga disediakan untuk kamu. Dan aku bertemu dengan Allah. Aku bercakap dengan yang punya alam ini. Aku bercakap dengan Allah yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki padang pasir, yang memiliki unta-unta, yang memiliki kekayaan. Aku bercakap dengannya. Rasulullah menceritakan, para sahabat terdiam, ingin rindu, ingin dan kerinduan yang luar biasa untuk mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasul, kalau mau korban hartamu, kalau mau ibadah, kalau mau berakhlak baik, kalau mau jaga persaudaraan, kalau mau jaga ukhuwah, kalau mau jaga agama, patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini resep kedua. Rasul tanam, Rasul yakinkan kepada sahabat, yaitu yakin akan hari berbangkit. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, kalau kamu percaya pada Allah, takut pada Allah, dan kalau kamu yakin kepada hari akhirat, yakin kepada syurga yang kamu akan dapat balasannya, neraka yang kamu akan timpa siksa kalau kamu berdosa dengan Allah,
Untuk buktinya kamu harus buktikan di muka bumi. Apa buktinya? Jaga